Aliran uang korupsi BTS 4G Kominfo rupanya lari ke banyak pihak, termasuk diduga mengalir ke salah seorang menteri. Jaksa Penuntut Umum JPU mengungkapkan aliran duit terkait kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Jaksa mengatakan aliran duit proyek BTS 4G Kominfo diduga mengalir ke Komisi 1 DPR, Dito Aryo Tejo, hingga Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Hal itu diungkapkan jaksa saat membacakan tuntutan terhadap mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia UI, Yohan Suryanto, pada Rabu 25 Oktober 2023. Mulanya, jaksa mengungkap duit proyek BTS diduga mengalir ke BPK senilai 40 miliar rupiah. Uang itu diserahkan kepada BPK yang melakukan audit proyek BTS 4G Kominfo. Tengah tahun 2022 bertempat di Grand Hyatt Jakarta, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah. Penyerahan uang tersebut ditujukan kepada BPK terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pembangunan BTS 4G 2021-2022 yang mengalami keterlambatan. Aliran uang proyek BTS juga diduga mengalir ke Komisi 1 DPR sebesar 70 miliar rupiah. Jaksa mengatakan uang itu diduga untuk menghentikan proses hukum kasus BTS Kominfo. Pada pertengahan 2022 bertempat di sebuah hotel di Sentul, Bogor, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI sebesar 70 miliar rupiah untuk dapat menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Kemudian pada Agustus 2022, uang proyek BTS Kominfo juga diduga mengalir ke seseorang bernama Edward Huta Hayen senilai 15 miliar rupiah. Uang itu juga diduga untuk mengamankan perkara. Pada Agustus 2022 bertempat di kantornya sendiri, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Edward Huta Hayen sebesar 15 miliar dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G. Sementara pada Oktober 2022, ada juga dugaan aliran uang proyek BTS ke seseorang bernama Windu Aji Susanto senilai 66 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan bertahap sebanyak 2 kali. Pada Oktober 2022 bertempat di kantor Windu, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar rupiah dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Uang tersebut diserahkan sebanyak 2 kali, masing-masing penyerahan sebesar 33 miliar rupiah. Tak hanya itu, jaksa mengungkap terdakwa kasus BTS Kominfo, Irwan Hermawan menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo. Jaksa menyebut uang itu untuk mengamankan perkara BTS. Pada kurun waktu November-Desember 2022 bertempat di rumah Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah untuk tujuan penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Plate dituntut 15 tahun penjara. Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa meyakini Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama dengan terdakwa lain. Bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp17.848.308.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Jaksa juga menuntut Plate membayar denda Rp1 miliar subsidiar 12 bulan kurungan dan uang pengganti Rp17,8 miliar. Plate diyakini jaksa melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Plate, sidang tuntutan ini digelar untuk terdakwa mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, UDEP UI Yohan. Anang dituntut 18 tahun, sementara Yohan 6 tahun.